Tiberias. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bersyukur kita kembali boleh berkumpul di rumah Tuhan pada siang hari yang baik ini. Kita mengucap syukur buat penyertaan yang begitu sempurna dalam hidup kita. Penyertaan yang begitu ajaib dalam hidup kita. Kita mau datang menyembah, memuji Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran. Kita mau teduhkan hati kita. Kita mau menyembah Dia Tuhan Yesus. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Betapa hati kami bersyukur kepadamu Tuhan, kesempatan pada siang hari yang baik ini kami sama-sama boleh memuji, kami mau menyembah, memuliakan, meninggikan, mengagungkan namamu Tuhan. Berkati setiap sidang jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, yang ada di rumah. Kami mau meninggikan, memuliakan namamu Tuhan. Kami mau penuhi tahtamu dengan pujian penyembahan kami. Biar namamu yang semakin besar dipermuliakan, ditinggikan di tempat ini ya Tuhan. Berkati setiap sidang jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, dimanapun berada kami duduk berdiri. Roh Kudus-Mu jamah setiap hati kami yang rindu haus akan Engkau. Kami pulang dari tempat ini, kami bawa damai, kami bawa berkat, kami bawa sukacita yang kami bawakan di tengah-tengah keluarga, suami, istri, anak-anak kami, kedua orang tua, pekerjaan kami, studi kami. Satu hal kami percaya, bersyukur, kami bangga punya Allah yang luar biasa. Kami juga topang doa bagi Gembala sidang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji, sepanjang hari ini dimanapun berada, membawakan kebenaran firman-Mu, memenangkan banyak jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, bersama dengan keluarga besar, aman dalam lindungan kasih Tuhan Yesus yang sempurna. Kami yang melayani pada kesempatan siang hari ini, berikan kami kesatuan hati dalam melayani-Mu, sembunyikan kami di belakang kemuliaan salib-Mu. Nama Tuhan yang semakin besar dipermuliakan di tempat ini. Ubah tempat ini menjadi lembah pujian penyembahan-Mu. Ada kuasa di balik memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maka akhirnya segala pujian, hormat, syukur kami habiskan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama-Mu yang ajaib, nama Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Gereja Tiberias yang siap memuji, menyembah Tuhan, biji mata Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Emo sembah Engkau Yesus Raja di atas segala raja. Kami agungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Mari sekali lagi dengan iman kami rindu menyenangkan Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang. Mari angkat suara kita gereja Tuhan di tempat ini yang di rumah, kata ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya. Mari sekali lagi dengan angkat tangan kita, dengan hati bersyukur katakan ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Aku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Kembali kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama gereja Tiberias kita katakan
Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan-Nya. Sekali lagi gereja Tiberias, Tuhanku rindu, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Oh, jiwaku menanti, kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan-Nya. Angkat tangan kita, bebaskan rohmu, sembah Dia. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya. Kudus, sembah Tuhan, ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya. Mari lebih lagi katakan, ku nanti Engkau, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya. Kau kudus Tuhan Yesus, ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya. Mari lebih lagi angkat suaramu, ku nanti Engkau, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan. Mari lebih lagi dengan hati bersyukur buat Tuhan. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan. Kita mau sembah Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran siang hari yang baik ini. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya. Mari biar musik menyembah Tuhan dengan mazmur-Mu. Kembali kami datang hampiri tata kudus-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kami mau sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ditempati nama-Mu Yesus yang semakin besar di permuliaan. Terima kasih Bapa. Mari gereja Tiberias di tempatnya di rumah, angkat suara kita katakan, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya. Engkau kudus, Kau yang layak terima pujian kami. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya. Sekali lagi gereja Tiberias dengan hati bersyukur katakan, ku nanti. Kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita mau sembah Dia dalam roh dan kebenaran pada siang hari. Mari jangan pandang kanan kirimu, pandang Tuhan Yesus. Engkau kudus, Kau layak terima pujian kami Tuhan. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya. Sekali lagi sama-sama. Oh, ku nanti. Haleluya Tuhan.
kasih tepuk tangan di atas kepala kita yang paling meriah buat Tuhan. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya kudus. Mari sembah Dia. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya. Ku nanti Engkau Tuhan, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan. Sekali lagi dengan hati bersyukur. Ku nanti Engkau, ku nanti. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya kudus. Dalam kemuliaan-Mu, dalam kemuliaan-Nya. Kita mau sembah Tuhan Yesus dengan hati bersyukur, katakan dalam kemuliaan-Nya kudus. Haleluya. Kau kudus Tuhan, kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari setiap pribadi yang hadir pada siang hari kita mau sembah Tuhan Yesus. Mari penuhi tahtanya dengan pujian penyembahan-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, kami sembah. Haleluya, 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 kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, terima pujian kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran. Mari senangkan hatinya dengan pujian penyembahan-Mu. Yesus layak terima pujian, Yesus layak terima agungan. Kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau yang layak terima pujian kami, Kau yang layak terima hormat. Segala agungan bagi-Mu, kami bangga punya Allah yang dahsyat. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima agungan. Yesus Tuhan, Kau yang layak terima pujian, hormat, syukur kami. Kemenangan-Mu terjadi di tempat ini Tuhan, mujizat-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Kesempatan yang baik siang hari ini naikkan doamu di hadapan Tuhan. Mari bersyukur buat anugerahnya dalam hidup saudara. Kita boleh ada di minggu terakhir di bulan Juli ini semua karena anugerah kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang selalu berserta ada di depan kami. Hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. We worship You Jesus, we worship You God. Mari berserah penuh hanya di bawah kaki salibnya Tuhan. Bersyukur buat keluarga, bersyukur buat suami, buat istri, buat anak-anak, buat kedua orang tuamu, pekerjaanmu, studi. Gak ada yang dapat kami banggakan, hanya Engkau satu-satunya yang kami banggakan dalam hidup. Karena berkat kami datangnya daripadamu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi dalam pujian penyembahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your home. Mari gereja Tiberias, angkat suaramu dengan hati percaya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His home. Namamu kudus, layak terima pujian hormat kami. Sing like never before. I worship Your home. Mari lebih lagi gereja Tiberias, angkat tangan kita dengan imanmu. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Jiwa kami memuji-Mu Tuhan, Kau yang memberkati setiap kami. Oh, sing like never before. Worship Your home. Oh Jesus, we worship You. Oh, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Mari nikmati hadirat Tuhan Yesus di tempat ini. Amin, haleluya. Sing like never before. Oh my soul, worship Your home. Kami sembah Kau Yesus Kudus. Kita kasih tepukan yang paling mulia buat Tuhan. Oh, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Sekali lagi gereja Tiberias katakan, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Amen. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy. I worship Your holy name, Jesus. I worship Your holy name. Oh, I worship Your holy name. Tepukkan di atas kepala kita yang paling meriah buat Tuhan. Engkau kudus, Kau layak terima pujian kami. Haleluya. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan, keagungan
Kami percaya saat nama-Mu disenangkan, dimuliakan, diagungkan, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi di tempat ini, melingkupi setiap hati kami yang rindu haus akan Engkau Tuhan. Kami percaya saat nama-Mu disenangkan, dimuliakan, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Lebih dalam kami bersuka cita, bersorak-sorai, meninggikan, memuliakan nama Tuhan Yesus. Biar segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Tiberias mempelai Kristus, biji mata Tuhan yang siap bersuka cita, kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Siapkan hatimu, kita memuji Tuhan, kita mau senangkan hati Tuhan. Amin, haleluya. Salam kanan kiri mau katakan Yesus dahsyat. Satu suara memuji Tuhan, nyalakan. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Haleluya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Sekali lagi nyalakan pujian dengan lebih semangat. Tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Pandang dari suku mana, katakan kanan kirimu kemas, berdiri atas firman-Nya. Haleluya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Kasih kau, kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ayo lihat kanan kiri katakan, lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Dalam Yesus, dalam Yesus. Ayo lambaikan tangan buat Tuhan, katakan dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus ada sukacita, amin. Ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Buat Tuhan Yesus, haleluya. Kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang senantiasa mengubahkan hidup kita, amin. Semakin serupa, semakin segambar dengan Tuhan Yesus, amin. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Sungguh kau mempesona Tuhan, haleluya, haleluya. Yeay. Bertepuk tangan buat Tuhan Yesus, come on. Sing it. Sungguh kau
mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, amin, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sekali lagi nyalakan. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Come on, yeah. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Come on, nyalakan. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah-Ni jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Sekali lagi nyalakan. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Come on. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Come on. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah-Ni jalan-Mu, sampai ku terima mahkota. Sekali Kau ubahkan hidupku, Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah-Ni jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Shalalalalala. Semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku. Angkat tanganmu, nyatakan pujian. Come on. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Whoa.
Kita percaya kita nggak akan takut lagi karena Tuhan Yesus sahabat kita selalu menyertai kita. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yesus luar biasa. Yesus sungguh baik dalam hidup kita. Haleluya. Ayo, sing. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Yeah, takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku, dan ku percaya. Yeah. Satu suara puji Tuhan, amin. Yeay. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Yeah. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Dan ku percaya Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Bersama Tuhan kita tidak akan takut lagi, amin. Hey. Ayo, deklarasi imanmu nyatakan. Takkan ku takut, sebab kau besertaku. Takkan ku takut, sebab kau menjagaku. Takkan ku takut, sebab kau besertaku. Takkan ku takut, sebab Engkau yang jaga hidupku, jaga hidupku. Yesus kau sahabatku, ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Yesus kau sahabatku, ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Sekali lagi, Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Kita berdoa ya Tuhan Yesus, haleluya. Yesus gak pernah tinggalin kita. Yesus selalu beserta kita, amin. Saudara, kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, silakan duduk saudara kasih Tuhan Yesus. Maka kita diberkati Tuhan secara luar biasa, amin. Tuhan Yesus masih mengadakan mujizatnya bagi setiap kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Maka sebelum kita lebih lagi diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, mari saudara sama-sama kita akan menyaksikan video hari dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita terkasih dengan judul Percaya kepada Kedaulatan Allah pada Masa Krisis. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Tidak satu pun seorang manusia yang tidak pernah mengalami krisis dalam hidupnya. Baik ia orang percaya, orang yang tidak percaya Tuhan atau ateis, baik orang tua, baik orang muda, orang kaya atau miskin. Kita semua pernah melewati krisis di dalam hidup ini. Kebenaran bahwa Allah berdaulat harus menjadi sumber kekuatan kita. Jadi untuk percaya kepada kedaulatan Allah pada masa krisis, perkatakan firman Tuhan selalu. Jadi mulut kita ada kuasa, karena firman Tuhan itu ada kuasa. Dan kita hiduplah seperti Yesus hidup. Artinya kita melayani, kita mengasihi, kita selalu mengampuni, dan juga kita kudus. Dalam kekudusan kita harus hidup suci, ya. Kemudian kita tetap tenang dan tidak panik.
Tenang itu perlu, saudara sekalian, untuk kita dapat mendengar suara Tuhan. Dan kemudian kita jaga pikiran kita untuk tidak membatasi Allah. Karena seringkali pikiran kita itulah yang mengganggu kita, yang membuat kita pesimis, kita tidak optimis, kita tidak percaya kepada kuasa Tuhan atau kedaulatan Tuhan. Padahal kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus akan memberikan kemenangan. Itu janji Tuhan Yesus kepada kita. Puji nama Tuhan, video selengkap dari khotbah Ibu Gembala sedang kita kasih Bu Pendeta Darneti Pariaji dapat Bapak Ibu Saudara saksikan selengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan tiba saatnya saya akan bacakan suara Gembala sedang kita kasih Bu Pendeta Darneti Pariaji pada hari ini, Minggu tanggal 27 Juli 2025 dengan tema Sikap Kita Orang Percaya di Akhir Zaman. Rombongan pertama doa pembukaan. Tuhan Yesus, berkati kami semua jemaat Tiberias agar senantiasa berjaga-jaga dan hidup dalam pertobatan. Berjuang hidup dalam kekudusan, suci pikiran, suci perkataan, dan suci segala perbuatan. Agar kami semua siap menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Dengan tekun menerima perjamuan kudus dan minyak urapan. Kami semua dimateraikan menjadi warga sorga dan akan diundang pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi kedua. Bagaimana sikap kita orang percaya di akhir zaman? Yang pertama, miliki iman yang kuat. Lukas 18 ayat 8. Tuhan Yesus sangat menghendaki kita memiliki iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan adalah langkah pertama untuk menjaga iman kita. Kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah usang ditelan oleh zaman. Firman Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Iman kepada Tuhan Yesus juga punya arti kita tidak boleh serupa dengan dunia. Kita harus berbeda dengan dunia ini. Yang kedua, jaga hati kita agar tidak terpengaruh oleh keserakahan dunia. Matius 11 ayat 29-30, Yeremia 17 ayat 10. Dunia ini sering mempertunjukkan egoisme dan keserakahan. Namun, sebagai orang percaya kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Kita harus belajar kepada Tuhan Yesus dan mengikuti teladannya. Kita orang percaya harus memiliki sikap yang dapat mengarah kepada hal-hal baik dan tidak terpengaruh oleh keserakahan dunia. Yang ketiga, memiliki tekad yang kuat untuk bertahan sampai akhir. Matius 24 ayat 11-13. Di akhir zaman ini banyak tekanan dan tantangan yang datang kepada kita orang percaya. Tetapi sepanjang kita memegang teguh iman kita dan bertahan sampai akhir, maka kita akan selamat. Sekalipun saat ini kita hidup di zaman yang bergejolak dan penuh tantangan ini, kita tidak perlu takut. Karena kita memiliki janji-janji Allah yang pasti bahwa kita anak-anak Tuhan pasti dipelihara, disertai, dan dimampukan Tuhan Yesus untuk bertahan sampai akhir. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu. Hidup menyenangkan hati Engkau. Tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat di dalam Wahyu 20:14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Roh Kudus selalu mengurapi kami, meniru jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuh di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Demikian pembacaan suara gembala sidang kita pada hari ini. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kembali kita berdoa. Makasih Tuhan Yesus. Engkau Yesus yang selalu membuat kami terpesona akan setiap perbuatan-Mu. Engkau Yesus yang selalu membuat kami terkagum-kagum akan keajaiban-Mu. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu. Sampai detik ini kami melihat pertolongan Tuhan. Sampai detik ini kami melihat harapan kami masih ada di dalam Tuhan. Maka hari ini Tuhan Yesus, agar setiap kami kuat menjalani hari demi hari, kami butuh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman Tuhan yang disampaikan tidak akan berlalu begitu saja dengan sia-sia, tetapi melakukan perkara yang ajaib dan besar dalam hidup kami. Dan firman Tuhan pastinya digenapi dalam setiap kehidupan kami. Urapi setiap kami Tuhan Yesus untuk dengar firman-Mu,
untuk dengar suara-Mu pada siang hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Yesus yang senantiasa mengenal hati kami Tuhan. Kau Yesus yang senantiasa membawa kami dalam kasih-Mu Tuhan yang hangat, yang manis. Kasih Tuhan Yesus, kasih Tuhan. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadir-Mu bawa daku mengalir. Amin. Berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu, sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Kasih Tuhan, Kau mengenal setiap kami Tuhan. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadir-Mu bawa daku mengalir. Berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu, sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Angkat tanganmu, nyatakan. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya mau nyatakan, Kau mengenal kami Tuhan. Kau mengenal hatiku. Nyatakan bersama. Hampa batinku, tanpa hadir-Mu bawa daku mengalir. Berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Angkat tanganmu, nyatakan. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Yang jadi pujian kami Tuhan. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya.
biarkanlah ku menyembah. Hatiku milik-Mu seutuhnya. Amin. Katakan. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah. Hatiku milik-Mu seutuhnya. Kita berikan tepuk tangan ya buat Tuhan Yesus. Ini hati kami Tuhan, rindukan hadirat-Mu. Ini hati kami Tuhan, terus mau menyembah-Mu Tuhan dengan semua yang kami punya. Haleluya, menyembah-Mu Tuhan dengan apa yang kami punya. Ini nyanyian hati kami Tuhan, ini nyanyian cinta kami buat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan. Angkat tanganmu, nyatakan pujian. Seri jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah. Hatiku milik-Mu seutuhnya. Nyatakan. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah. Hatiku milik-Mu seutuhnya. Nyatakan biarkanlah ku menyembah. Hatiku milik-Mu seutuhnya. Sekali lagi nyatakan. Biarkanlah ku menyembah. Hatiku milik-Mu seutuhnya. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersama-Mu Bapa kami lewati semua Tuhan. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di
hidupku lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita berikan tepuk tangan berikan buat Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu. Sekali lagi nyatakan, semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala. Sekali kita mau katakan, lebih luas Tuhan dari samudra. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita berikan tepuk tangan bagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala. Siap kita bangkit berdiri saudara. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak
Bersama-sama tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus ya Allah, Roh Kudus hadirlah di tempat ini, lawat ibadah kami Tuhan. Penuhi setiap hati kami dengan api kemuliaan Tuhan. Api-Mu yang memulihkan kami, menguatkan kami, menyembuhkan dan melepaskan kami dari yang jahat. Pada siang hari ini, teduhkan hati kami. Di hadirat-Mu yang kudus kami mau belajarkan firman. Kami menolak segala roh-roh jahat yang berusaha mengganggu fokus kami. Kami doa di tempat ini, hanya Tuhan yang berbicara, bukan manusia. Sembuhkan yang sakit Tuhan, kuatkan yang lemah. Hanya di dalam satu nama yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap diberkati Tuhan. Mari semua bersama-sama kita katakan amin. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu? Ada sukacita Tuhan, amin. Imanilah kita pasti diberkati Tuhan hari ini. Kita buka Alkitab kita Mazmur 147 ayat 10 dan ayat 11. 147 2 ayat 10 dan 11. Kita baca yang kompak sama-sama yang keras. 2 1. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. 11. Puji Tuhan. Siang hari ini saudaraku, kita akan belajar bagaimana caranya untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang rindu menyenangkan hati Tuhan mulai hari ini katakan amin dulu. Boleh lambaikan tangannya. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya percaya saudaraku, setiap kita pasti punya kerinduan untuk menyenangkan semua orang yang kita kasih. Betul tidak? Orang yang paling dekat, istri, suami, anak-anak. Will do everything. Kita akan lakukan apapun untuk bisa menyenangkan orang-orang yang kita kasih. Orang-orang inner circle kita. Orang-orang yang ada dalam lingkaran dalam kehidupan kita. Saya percaya orang-orang ini akan kita jaga. Kita akan berikan yang terbaik. Nah, sama saudaraku. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan memiliki keinginan di dalam hati kita untuk menyenangkan Dia. Dan cara menyenangkan Tuhan itu sangat berbeda dengan cara kita menyenangkan manusia. Ya. Kalau manusia cenderung melihat penampilan luar, benar nggak? Pernah nggak orang, Bapak Ibu ketemu orang baru, orang itu lihat dari ujung rambut sampai telapak kaki kita? Seperti di scanning. 2 kali. 3 kali, dia lagi pelajari, ini dari ujung rambut sampai telapak kaki berapa rupiah nih saudara? Ya kan? Buat manusia yang begitu-begitu penting. Tapi tidak penting di mata Tuhan. Makanya jangan kaget kalau sekarang orang di sosial media menampilkan itu. Menunjukkan itu. Supaya mendapatkan penghargaan dari orang. Dan gak sedikit sekarang orang hidupnya hancur-hancuran karena melihat sosial media. Mereka mau menjadi seperti orang yang mereka lihat di sosial media. Wah keren bajunya. Keren penampilannya. Wah keluar negeri dia. Wah foto-foto. Wah mobil baru. Rumah baru. Gak sedikit gara-gara lihat begini ribut sama suami di rumah. Kerja kalau lebih keras. Lihat tuh tetangga sebelah. Mobil udah baru. Tetangga punya mobil baru, suami di veto saudaraku. Suaminya bingung. Baru bangun tidur aduk-aduk kopi, ya kan? Sudah ngomel. Ternyata gara-gara lihat postingan tetangga sebelah, tasnya baru. Semua serba baru. Kalau hidup kita ditentukan dari postingan orang, stres kita. Hidup kita sukacita karena ditentukan karena janji Tuhan. Dahsyat buat kita. Katakan amin. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Mulai hari ini jangan pernah hidup Bapak Ibu ditentukan apa kata orang. Jangan. Jangan ditentukan menurut penilaian manusia. Hidup Bapak Ibu harus ditentukan penilaian Tuhan atas kita. Penilaian Tuhan jauh lebih penting. Manusia melihat penampilan, Tuhan lihat hati kita. Hati ini gak ada yang tahu. Benar gak? Orang bilang hati kita gak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu. Saya percaya di tempat ini, di handphone Bapak Ibu, ada nomor-nomor tertentu yang kau anggap sebagai orang penting dalam kehidupanmu. Bisa bosmu, ya kan, bisa upline, bisa leader biasa, bisa siapapun.
Dan saya percaya kepada orang-orang yang kau anggap penting. Saya percaya Bapak Ibu kalau mau chat dia hati-hati banget. Udah ketik nih. Baca lagi. Wah kayak kata-kata kurang tepat. Hapus. Ketik lagi. Ketik. Wah kayaknya bahaya nih kalau ngomong ini. Hapus. Mau kirim satu WA aja setengah jam saudaraku. Ya kan dipikir-pikir. Hapus pikir. Untung pikirannya gak dihapus saudaraku. Bolak-balik. Kenapa? Takut menyinggung, takut salah ngomong. Nah kalau Yesus menjadi pribadi paling utama dalam hidup kita, ya Yesus paling atas, saya percaya kita akan jaga hidup kita sesuai dengan firman. Kita akan jaga perasaan Tuhan, katakan amin. Perkataan kita, perbuatan, bahkan pikiran kita akan jaga karena apa? Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Jadi gimana caranya menyenangkan Tuhan? Lihat pada ayat yang ke-10. Di sini dikatakan begini, ini ayat 10. Ia itu Tuhan. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya kaki laki-laki? Apa maksudnya kegagahan kuda? Tuhan seringkali Bapak Ibu menyampaikan isi hatinya melalui perumpamaan. Itulah sebabnya kita perlu Roh Kudus mengajarkan kita. Amin. Supaya kita ngerti maksud Tuhan ini apa. Tanpa Tuhan gak ngerti loh kita ini. Gitu. Kita perlu dipimpin sama Tuhan. Saudara. Banyak orang berpikir gini. Untuk menyenangkan Tuhan jam doaku harus tambah. Yang tadinya setengah jam sekarang harus 3 jam. Wih. Yang tadinya baca 1 hari 1 ayat sekarang 1 kitab. Wih keren banget. 1 kitab 1 hari. Berarti hitungan 2 bulan lebih. Lengkap 1 Alkitab dia baca. Ya. Jam doaku harus tambah. Aku harus makin banyak berbuat baik kepada orang. Saya mau katakan saudara. Kalau Bapak Ibu punya prinsip melakukan A, B, C, D untuk menyenangkan Tuhan. Saya mau katakan itu salah. Itu salah. Kita hanya menekankan kepada perbuatan. Padahal bukan itu yang intinya di mata Tuhan. Kalau Bapak Ibu semakin cinta sama Tuhan, saya percaya baca Alkitab gak jadi beban. Benar gak? Bisa aja 1 kitab. Karena ada orang yang baca Alkitab 1 hari 1 kitab ada. Bukan karena terpaksa. Bukan karena supaya Tuhan senang. No. Dia mau baca 1 ayat pun Tuhan senang. Asalkan apa? Yang dia baca dia kerjakan. Buat apa kita baca 1 Alkitab 2 hari kelar. Tapi gak ada yang kita lakukan. Bukan itu intinya. Di dalam kekristenan, bukan itu yang Tuhan minta untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan, saudara. Aku harus puasa. Gak makan. Sampai kolintangnya kelihatan. Berat badan turun drastis. Menyiksa diri. No, Tuhan gak minta itu. Puasa penting gak? Yes, penting. Untuk naik level di dalam kuasa Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu. Puasa itu penting. Puasa itu mematikan kedagingan kita. Supaya daging mati dan roh Tuhan hidup. Katakan amin. Dan supaya kita makin belajar peka dengar suara Tuhan. Itu. Tuhan itu selalu bicara buat kita. Tapi masalahnya seringkali anak-anak Tuhan tidak bisa mendengar suara Tuhan. Yang rindu mendengar suara Tuhan mulai siang hari ini angkat tangannya. Saya doa yang angkat tangan mulai hari ini diberikan kepekaan rohani. Katakan amin. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Gak ada yang lebih indah dibandingkan bisa dengar suara Tuhan. Percayalah, pegang kata-kata saya ini. Ditelepon sama RI1 bangkanya luar biasa. Kalau Bapak Ibu ditelepon sama surga 1, gimana perasaanmu suruh? Anakku bangun. Ih, jam bangun aja dibangunin sama Tuhan. Nah, kenapa kita seringkali tidak bisa mendengar suara Tuhan? Karena telinga kita ini terlalu banyak sumbatan, kotoran-kotoran rohani banyak. Keraguan, ketakutan, sakit hati, kepahitan, kebimbangan. Menyumbat telinga rohani kita untuk mampu mendengar suara Tuhan. Gimana cara membersihkannya? Nggak ada yang lain. Bapak Ibu harus masuk dalam hadirat Tuhan. Intim dengan Tuhan. Di dalam keintiman itu nanti Roh Kudus akan bersihkan telinga rohani kita. Nanti Bapak Ibu akan diberikan apa? Telinga profetik. Telinga rohanimu hidup. Unplug, terbuka sama Tuhan. Bahkan gak sedikit orang yang tiba-tiba bukan hanya telinga rohaninya dibuka. Mata rohaninya. 'Bisa melihat. 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 '
Saya mau sampaikan ada perbedaan yang besar antara indigo dengan orang yang dikasih karunia membedakan roh. Ya. Pernah dengar kata indigo? Pasti pernah. Orang indigo itu saudaraku, itu bukan karunia dari Tuhan. Orang-orang indigo ini bisa lihat, bisa lihat tuh roh-roh jahat. Tapi cuma bisa lihat, tapi nggak bisa ngusir. Malah kebanyakan orang indigo ketakutan ketika lihat. Tapi kalau orang diberikan Tuhan karunia membedakan roh, maka orang ini bisa lihat di dalam orang ini ada apa. Makanya kalau Bapak Ibu mau dipakai Tuhan dahsyat dalam dunia pelayanan, minta salah satu karunianya apa? Karunia membedakan roh. Jadi kalau banyak orang yang Bapak Ibu doain, dengan karunia ini kau langsung tahu orang ini ada masalah apa. Dia sakit, oke. Sakitnya penyebabnya apa? Oh, roh kepahitan. Ada roh kepahitan dalam hidup orang ini. Orang ini sakit, sakitnya bisa sama saudaraku. Tapi ini kepahitan. Oh, ini karena dikerjain orang jahat, dikirim roh perdukunan. Ada nggak? Ada. Jadi pelayanan kita makin tepat sasaran. Seperti jalan tol, pop, solusinya langsung cepat. Mungkin tanpa karunia membedakan roh, kita melayani seseorang bisa seminggu kita layani dia. Tiap hari. Tapi dengan karunia membedakan roh, sekali ketemu langsung tuntas saudara. Kenapa? Kok bisa tahu masalah dia apa? Nah kalau orang indigo bisa lihat tapi nggak bisa usir. Tapi orang yang diberikan karunia membedakan roh, dia bisa lihat setan, dia bisa lihat roh jahat, dia bisa lihat roh sakit penyakit, roh gagal, roh miskin. Dan dengan kuasa otoritas nama Yesus, dia bisa keluarkan semua roh jahat itu. Katakan amin. Bapak Ibu bisa paham ya perbedaan yang besar? Itu karunia dari Tuhan. Alkitab berkata ada 9 karunia. Ada karunia kesembuhan, karunia berbahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh, ya kan, karunia kesembuhan, karunia mujizat, karunia iman. Minta, Tuhan bilang karunia nubuatan, minta. Kalau disuruh minta artinya karunia ini penting. Kenapa nggak dikasih gitu aja? Kenapa disuruh minta? Karena Tuhan mau lihat mana yang punya hati mau melayani. Karena ternyata nggak semua orang Kristen punya hati mau melayani. Yang penting aku diberkati, yang penting aku aman, yang penting aku sehat, yang penting aku berhasil. No. Selain Bapak Ibu diberkati, Tuhan mau kita jadi berkat bagi orang lain. Katakan amin. Nanti di surga Tuhan tanya, apa yang sudah kau lakukan buatku? Bisa jawab nggak? Kalau Bapak Ibu nggak pernah bawa orang ke Tuhan, kalau engkau nggak pernah kunjungi orang di penjara, di panti asuhan, atau melayani orang, membawa orang kepada Tuhan dalam pertobatan. Lah kalau kita terlalu sibuk dengan urusan kita, Tuhan panggil kita nggak pernah lakukan apa-apa, hati-hati saudara. Di Alkitab ada yang berkata begini, Tuhan, dari mana kami tahu bahwa engkau kelaparan? Dari mana kami tahu engkau di penjara? Dari mana kami tahu bahwa engkau tidak berpakaian? Tuhan bilang apa? Ketika engkau memberi makan orang yang kelaparan, engkau sedang memberi makan aku. Ketika engkau mengunjungi orang di penjara, engkau sedang mengunjungi aku. Ketika engkau memberi pakaian pada orang telanjang, engkau sedang memberikan aku pakaian. Tuhan bilang loh. Jadi sebenarnya ketika Bapak Ibu sedang melayani sesama di atas muka bumi ini, Bapak Ibu sedang melakukan itu bagi Tuhan. Katakan amin. Siap dipakai Tuhan? Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Berapa minggu yang lalu saya bersama istri, bersama teman-teman pelayanan, kami pergi mengunjungi penjara Cibinong. Kenapa kami mau? Karena kami tahu melakukan itu buat mereka, kami melakukan buat Tuhan. Sebenarnya ada nggak pekerjaan kami? Ada banyak, tapi kami cancel semua pekerjaan hari itu untuk melayani orang-orang dalam penjara. Sedih nggak di situ? Sedih. Sebagian besar mereka yang dalam penjara itu, penjara wanita nih saudaraku, itu muka wanita-wanita baik-baik. Ada dalam penjara itu kebanyakan terjebak. Ada yang melahirkan di situ, ada yang punya anak, bayangkan anaknya bertumbuh dari oe sampai 2-3 tahun di penjara bersama mamanya. Nah Bapak Ibu harus punya hati buat orang-orang seperti itu. Mungkin secara fisik orang yang Tuhan hadirkan dalam hidup Bapak Ibu, secara fisik nggak di penjara, tapi banyak orang di luar terpenjara secara rohani, terikat roh jahat, terikat kuasa-kuasa kegelapan. Fisiknya bebas, rohnya terikat. Tuhan bilang, layani orang-orang itu. Katakan amin. Layani orang-orang itu.
punya hati. Bukan yang penting kau diberkati, yang penting aku sembuh, aku sehat. Yes, itu penting. Tapi Tuhan juga mau engkau jadi garam dan terang. Jadilah berkat. Jadi Tuhan katakan, ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Apa sih maksudnya kegagahan kuda? Dari zaman purbakala, binatang kuda ini dianggap sebagai lambang kekuatan, kesuksesan. Makanya di mana-mana banyak lukisan kuda, benar gak? Kuda lagi berlari. Bulunya mengkilat. Gambaran kekuatan, kehebatan. Manusia lihat itu. Tapi penampilan luar nggak penting di mata Tuhan. Artinya jangan terlalu fokus kepada apa yang manusia lihat. Karena Tuhan tidak lihat apa yang kita lihat. Tuhan lihat apa yang ada dalam hati kita. Dan dikatakan ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Kaki laki-laki itu gambaran kekuatan, bisa berlari jauh. Artinya tenaganya ekstra lebih dari manusia lain. Tapi lihat, itu bukan yang Tuhan minta. Yang Tuhan suka ternyata bukan kegagahan kuda. Bukan kekuatan dari kaki laki-laki yang bisa berjalan jauh. Tapi yang menyenangkan hati Tuhan. Lihat ayat 11. Tuhan senang kepada siapa? Orang-orang yang takut akan dia. Ini dia. Pertanyaannya saat ini, siang ini, posisi kita takut tidak akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan artinya dari kejauhan kita udah nunduk, takut, gemetar, takut dihukum, takut dimarahi oleh Tuhan. No. Takut akan Tuhan ini mengacu kepada apa? Sikap hati kita hormat sama Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan, takut akan Tuhan. Setiap hari dia pasti akan jaga hidupnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangankan perilaku, kalau dia tahu pikiran dia ini nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau di pikiran dia ada pikiran jahat, pikiran kotor, dia tahu itu Tuhan benci, dia langsung segera buang tuh pikiran itu. Langsung buang, dia tahu oh ini Tuhan nggak berkenan. Jadi baru di sini belum sampai perilaku. Karena kan perilaku kita, keputusan kita, perbuatan kita itu pasti awalnya di pikiran. Sebelum orang korupsi, mikir dulu nggak? Dirancang dulu nggak? Dia lihat celahnya di mana nih? Oke, saya udah pelajari. Oh, di sini ada kelemahan. Oh, di sini nih, waktu ini jam begini di tempat ini saya bisa ambil, bisa nggak ketahuan? Yes. Jadi di sini dulu tuh dia bermain, baru dia ambil. Nggak mungkin sembarangan dia ambil. Itu udah amnesia namanya. Ya kan, main sembarang ambil punya barang orang, nggak mungkin. Sebelum terjadi perselingkuhan, apakah langsung berselingkuh? No. Chatting dulu. Hai, udah makan siang belum? Kebetulan nih punya nasi box 2. Makan bareng yuk. Asik sekali. Pulang boleh nebeng nggak? Boleh. Ah, itu dia. Nah, celah-celah begitu saudaraku dimanfaatkan lama-lama. Jadi tuh. Karena itu mulai hari ini jaga pikiran kita. Katakan amin Bapak Ibu. Amin. Jaga hidup. Orang yang takut akan Tuhan, hidupnya bergaul intim sama Tuhan. Dia akan memiliki kepekaan rohani yang luar biasa. Itulah sebabnya orang yang dekat sama Tuhan, dia bisa menang atas segala dosa. Bapak Ibu rindu menang atas segala dosa? Rindu hidupnya menyenangkan hati Tuhan? Amin. Gak ada yang lain. Nyalakan alarm rohani, Roh Kudus. Dia akan kasih tahu, pikiranmu udah mulai jauh tuh, balik. Pikiranmu udah terlalu jahat sama dia. Orang itu gak begitu. Itu cuma di pikiranmu. Itu orang baik. Ini anakku loh. Jangan pikir macam-macam tentang dia. Itu sampai segitunya tuh diajarin sama Tuhan. Bangun, ayo doa. Sampai jam doa kita pun diatur sama Tuhan. Mau nggak Bapak Ibu hidupnya diatur sama Tuhan? Indah loh. Indah loh saudaraku. Ya. Jadi ternyata Bapak Ibu, cara menyenangkan Tuhan adalah kita menjadi orang yang punya roh takut akan Tuhan. Dan kita percaya total kepada Dia. Percaya kepada penyertaan Tuhan. Gitu. Bapak Ibu tidak ragu sedikit pun, yakin, percaya bahwa Tuhan yang menyertai kita.
Coba kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Sama-sama kita baca yang keras yuk. Ibrani 11 ayat 6. 2, 1. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Terus, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada yang percaya. Ayat ini menjadi bagian kita, katakan amin dulu. Tuhan berkata begini, tetapi tanpa iman, katakan tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi jelas, untuk berkenan, menyenangkan Tuhan, ya harus beriman, percaya. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu meragukan kedaulatan Tuhan, meragukan kasih-Nya, meragukan kuasa-Nya, meragukan kemampuannya, bisa nggak ya Tuhan ya, sembuh nggak ya, dipulihkan nggak ya, diberkati nggak ya, itu kita meragukan saudaraku. Tapi ketika Bapak Ibu ambil keputusan, mau di tengah badai bagaimanapun, aku percaya Tuhanku lebih besar dari masalahku. Aku percaya Tuhan sanggup untuk jamah suamiku supaya bertobat. Aku percaya Tuhan sanggup jamah anak-anakku hidup dalam kebenaran, punya masa depan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Begitu. Walaupun mungkin masalah Bapak Ibu belum bergeser 1 senti pun dari kehidupanmu. Bahkan masalah Bapak Ibu makin besar, makin besar, makin besar. Bapak Ibu tetap tenang. Tetap percaya ya. Masalah boleh besar, Yesusku lebih besar dari semua itu. Itu kualitasnya saudara. Memang gak mudah, saya tahu. Ini perlu proses jatuh bangun. Perlu proses linangan air mata. Perlu proses menyangkal diri, mematikan kedagingan. Ya, merendahkan diri, tinggalkan dosa. Karena gak mungkin kita bisa percaya pol sama Tuhan kalau kita masih jatuh bangun dalam dosa. Gak mungkin. Gak mungkin kita bisa percaya penuh kepada Tuhan kalau hati kita masih kepahitan. Kalau hati kita belum bisa mengampuni orang, masih dendam, masih kecewa, masih trauma, masih ada luka-luka batin, masih ada masalah-masalah lalu yang belum kelar. Gak mungkin kita bisa percaya maksimal sama Tuhan, gak mungkin. Karena itu selalu dalam khotbah saya selalu concern tentang apa? Masa lalu. Karena banyak orang hidup di masa sekarang, tapi masa lalunya belum kelar. Ini yang bahaya. Masa lalu kita itu bisa menentukan masa depan kita. Saya selalu tekankan. Banyak kesalahan yang dilakukan oleh orang tua karena tidak diselesaikan oleh mereka. Anaknya, cucunya yang menanggung. Sekali lagi. Jangan sampai kesalahan kita sebagai orang tua kita kerjakan, kesalahan itu kita lakukan dan kita tidak selesaikan di hadapan Tuhan. Nanti anak cucu kita yang nanggung saudaraku. Berapa kali saya melayani anak muda Bapak Ibu hidupnya dalam masalah, dalam pergumulan yang mengerikan. Karena apa? Bapak mamanya bikin dosa di masa lalu tapi tidak bertobat di hadapan Tuhan. Anaknya dikejar setan. Kok tegang semua ini saudara? Bapak Ibu diberkati gak? Nyimak khotbah saya ya. Oh, luar biasa. Sebagai pendeta tiba-tiba saya berkaca, ini khotbah saya gimana? Nyangkut gak nih ya? Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan. Saya khotbah begini juga diajari Tuhan saudara. Sampaikan kebenaran, jangan dikurang-kurangi. Betul. Sampaikan apa adanya supaya jemaatku dipulihkan. Amin. Kalau Bapak Ibu mendapat makanan yang sehat, rohmu sehat. Coba Bapak Ibu sembarangan makan di luar, udah tahu tempat cuci piringnya aja tikus lari-larian bercanda di situ. Kira-kira masih mau makan nggak di situ? Tolong bantu saya, mau makan nggak di situ? Walaupun ada tulisan gratis, makan nggak? Kau lihat cucuk keluar dari tempat cuci piring. Kalau paksa makan sakit perut, jangan salahkan Tuhan. Udah Tuhan bilang jangan makan di situ. Nah, sama kebenaran itu Bapak Ibu harus disampaikan apa adanya. Maka kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Kemerdekaan secara rohani hanya bisa terjadi ketika Bapak Ibu terima firman yang utuh. Nggak dipenggal-penggal, nggak dicomot-comot.
Tidak hanya diambil ayat yang kita suka, ayat yang gak suka, jangan. Yang suka kita ambil. Gitu. Kita klaim janji Tuhan. Jangan gitu. Walaupun ayat itu kayak keras, kayaknya nampar kita, terima. Gitu. Di dalam penerimaan itu maka akan terjadi pemulihan. Loh, kalau kita terimanya yang enak-enak aja, engkau akan diberkati 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Amin. Kau akan naik tidak turun jadi kepala tidak jadi ekor. Amin. Tapi Tuhan katakan, bila engkau tidak mengampuni, maka Bapamu di surga tidak akan mengampuni engkau. Tunggu dulu Tuhan. Aduh, masalah pengampunan ini PR Tuhan. Tunggu ya Tuhan ya. Terlalu berat ayat itu. Gimana? Ketika Tuhan katakan, kuduslah engkau sebab aku kudus. Aduh, tunggu Tuhan. Masih hobi tuh nonton yang begitu Tuhan. Tunggu Tuhan ya. Kasih waktu sebentar aja. Gimana saudara? Ya. Jadi Tuhan yang berkata Bapak Ibu, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, artinya berpaling kepada Allah, ketika kita ambil keputusan mau ikut Yesus jadi anaknya itu, ia harus percaya. Jadi orang kalau datang kepada Tuhan, bahkan datang ke gereja siang hari ini, ya, Tuhan bilang, ia harus percaya. Katakan, aku harus percaya. Artinya nggak boleh ada ruang untuk ragu lagi. Harus percaya. Apa yang percaya? Percaya apa? Bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada siapa? Orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada upah. Standar upah ini bukan upah di bumi. Ini upah standarnya standar kerajaan surga, saudaraku. Kalau Tuhan kasih upah, nggak pelit-pelit. Dia kasih yang terbaik. Amin. Terimalah upah itu. Gimana caranya? Percaya. Percaya kedaulatan Tuhan, kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan. Ada nggak saat Bapak Ibu dengar detik ini, tiba-tiba ada suara bilang, ayat itu buat orang lain, bukan buat engkau. Memang kamu percaya Tuhan sembuhin? Lihat tuh, fisikmu makin lemah. Memang kau percaya suamimu berubah? Lihat, kelakuan dia makin parah kan? Ada nggak suara-suara begitu, negatif? Jangan terima, itu setan, saudara. Lawan, tolak pikiran itu. Katakan, aku percaya janji Tuhan ya dan amin. Yang terbaik aku akan terima. Jadi ketika Bapak Ibu sedang berdoa, minta mujizat sama Tuhan. Sekalipun ada pintu yang terbuka, pintu itu bicara peluang, bicara mujizat, bicara jalan keluar. Hati-hati, jangan langsung ambil tuh pintu. Jangan langsung buru-buru masuk. Tanya Tuhan, pintu itu yang buka siapa? Engkau atau setan? Kalau bukan Tuhan yang buka pintu itu, jangan coba-coba masuk. Hancur di dalam. Walaupun seakan-akan itu mujizat, seakan-akan pertolongan. Di balik pintu itu kau lihat kebilauan. Kau lihat apa yang kau inginkan. Ada di situ. Tapi kalau nggak ada Yesus di situ, jangan coba masuk. Itu bisa perangkap setan yang berusaha menarik kita keluar dari rencana Tuhan. Karena itu pastikan Bapak Ibu masuk ke pintu terbuka. Dan yang membuka pintu itu adalah Yesus Kristus. Amin. Sabar. Tanya. Hati-hati dalam kehidupan ini. Jangan sembarangan. Jangan buru-buru ambil keputusan. Tuhan berjanji kepada Abraham Sarah. Keturunanmu akan seperti pasir di lautan. Padahal usianya setua kita sayang. Mereka berdua udah tua lanjut umur. Tapi Tuhan bilang akan banyak keturunannya. Sehingga Sarah percaya janji Tuhan. Tapi eksekusinya pakai cara dunia. Kita nggak mungkin hamil. Ya udah kita punya Hagar. Kasih Hagar ke suaminya. Ketika Hagar hamil di zaman itu. Anak gundik bisa jadi anak majikan. Dia pikir nanti anaknya Hagar jadi anak saya. Padahal Tuhan mau bilang, penerus dari kekayaan mereka, penerus dari kuasa rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan mereka, bukan dari Hagar, tapi dari siapa? Sarah. Sarah mikir gimana mungkin? Udah gak haid lagi, gak mungkin bisa punya anak Tuhan. Tapi dia lupa bahwa bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Nggak ada yang bilang amin ini. Percayalah bagi Tuhan gak ada yang mustahil Bapak Ibu. Mungkin orang-orang di sekitar Bapak Ibu berkata gak mungkin doamu dikabulkan Tuhan. Gak mungkin doamu dijawab. Gak mungkin lihat keadaanmu.
Yang sadarlah. Realistis aja. No, kebanyakan orang bilang itu. Realistis saja. Saya percaya banyak orang bilang gitu sama saya. Realistis aja sis. Gak mungkin bisa punya anak. Kau udah puluhan tahun gak datang haid. Gak mungkin. So omang anak sayang gitu. So tua anak sayang. Gak mungkin bisa punya anak. Tapi bagi Tuhan. Pegang janji Tuhan. Apa janji Tuhan buat bapak ibu? Minta, cari. Gitu. Dan kalau sudah dapat, pegang. Apapun yang terjadi tetap percaya janji Tuhan pasti jadi kenyataan. Jadi saudaraku mengucap syukur di siang hari ini. Tuhan ingatkan kita, yuk senangkan hati Tuhan. Ya, bukan dengan cara dunia, bukan dengan cara manusia. Senangkan Tuhan seperti apa yang Alkitab katakan. Takut akan Tuhan, percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Bapak yang baik, di siang hari ini firman-Mu dahsyat luar biasa memberkati setiap kami. Kami akan bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, dan sebagai ucapan syukur kami gereja-Mu rindu membawa persembahan kami. Ajar kami membawa dengan sukacita, ajar kami membawa yang terbaik. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap memberkati pelayanan gereja Tiberias. Mari semua bersama-sama kita katakan amin, amin. Puji nama Tuhan Yesus, kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pada siang hari yang baik ini. Sebelum kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus melalui sakramen perjamuan kudus, kita bawa persembahan. Kita bawa persembahan dengan hati bersyukur di hadapan Tuhan. Kami muliakan Engkau Yesus, melalui pujian kami. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sama-sama pada siang hari kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Raih kuasa-Mu, tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi setiap. Tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu dan darah-Mu. Kita bangkit berdiri semangat Tuhan. Kita mau sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus pada siang hari ini penuh dengan ucapan syukur. Kami menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup
Bersama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Mari saudaraku dengan iman katakan sama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami, keluarga kami, hidup kekal dalam surga. Yang kedua, untuk menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit. Kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku hari ini, segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk jadi darah Tuhan Yesus. Bangkitkan iman bersama, katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat menolak setiap dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluargaku keluarga yang kudus. Kami menolak perzinahan, percabulan. Kami menolak poligami, poliandri. Kami menolak perceraian. Mulutku diurapi penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku dan gereja. Yang kedua, oleh darah domba Allah, kami menjadi warga surga, anak kerajaan surga, punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mulai siang ini, dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kistamium, kami tolak pisau operasi, kami tolak pendarahan, tekanan darah kami normal, jantung sehat, tidak penyumbatan. Kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit lever, tidak sakit ginjal, tidak cuci darah, tidak batu ginjal, tidak gagal ginjal. Kami tolak diabetes, kami tolak hepatitis. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Doa Bapak Ibu, sebutkan sakitmu. Minta sama Tuhan segala yang Bapak Ibu perlukan. Bersama-sama sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun, artinya tidur pun kami pasti diberkati. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru, artinya kami mulia, akan terbang ke surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru, artinya kami tidak gagal. Pekerjaanku, usaha, karir, pekerjaan, pelayanan diberkati Tuhan, berhasil. Hari ini Tuhan, hidup kami di bumi seperti di surga, tidak miskin, tidak kekurangan. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dimana yakin percaya engkau yang hadir di tempat ini, apapun pergumulanmu, di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata semuanya telah selesai. Mari datang sama Tuhan Yesus pada siang hari yang baik ini. Angkat tangan kita, bertubuhmu Yesus sembuhkan kami, darahmu Yesus sempurnakan kami. Makasih Tuhan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan ulurkanlah tangan-Mu dari surga, jamah setiap tetes minyak ini menjadi api dari surga yang menyatakan kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu, sehingga siapapun yang terima minyak ini yang sakit sembuh, yang lemah kuat kembali. Bahkan minyak ini memiliki kuasa menghancurkan setan, menghancurkan segala kuasa-kuasa perdukunan. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus, inilah minyak urapan yang kudus. Bapak Ibu yang mau didoakan bisa maju setelah kita doa syafaat. Tundukkan kepala kita, naikkan doa-doa kita. Tuhan, ajar kami untuk menyenangkan Tuhan. Ajar kami punya roh takut akan Tuhan.
Ajar kami menjadi pribadi-pribadi yang menghormati Tuhan. Sehingga di dalam setiap aspek kehidupan kami belajar untuk taat akan Engkau. Kalau kami tahu kami harus jaga perasaan orang lewat perkataan, lewat sikap. Apalagi kalau kami menganggap orang-orang itu penting dalam kehidupan kami. Biarlah terlebih lagi kepada Tuhan. Kami menjaga sikap kami, perkataan kami. Karena Engkau orang yang paling penting dalam kehidupan kami. Ajar kami komitmen hidup di dalam ketaatan, di dalam kekudusan. Ajar kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Kalau hari ini Tuhan ingatkan kami untuk melepaskan pengampunan, kami mau taat. Kami mau mengampuni. Agar hidup kami mengalami kelepasan, kebebasan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang Tuhan minta dari kami, kami percaya Tuhan. Itu adalah yang terbaik. Tuhan tidak pernah minta apa yang kami tidak punya. Tuhan hanya minta hati kami, komitmen kami. Kami mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Karena Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengasihi kami, mati di atas kayu salib. Kami tidak mau lagi Tuhan menjalani hidup ini dengan kekuatan kami yang sangat terbatas. Kami juga tidak mau mengandalkan manusia yang kami anggap bisa menolong kami. Kami hanya mau mengandalkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah saudaraku yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan kembali hari ini. Bahkan segala bentuk kuasa-kuasa kegelapan, serangan iblis dipatahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Lepas dalam Yesus. Tidak berkuasa di tempat ini. Damai dari surga mengalir buat setiap kita. Berkati teman-teman yang sudah pelayanan Tuhan dengan sungguh hati. Para WL, para singer, imam-imam musik, teman-teman muda choir, asyar, kolektan, guru sekolah minggu, soundman, logistik, bahkan koordinator ibadah di tempat ini. Tuhan Yesus berkati dengan damai sejahtera, kesehatan, kekuatan, keberhasilan. Bahkan kuasa Tuhan semakin melimpah di dalam pelayanan mereka. Kami terus mendukung doa Tuhan buat para pemimpin rohani kami, Ibu Gembala Sidang, Pak Aristo, Pak Argo. Tuhan Yesus jaga, lindungi, berikan hikmat untuk terus memimpin pelayanan gereja Tiberias semakin penuh kuasa. Bahkan Tuhan Yesus berikan kesehatan, kekuatan, dan umur yang panjang. Kalau sebentar kami akan pulang, kami percaya malaikat surga menjaga, melindungi setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, arahkan hati kita kepada Tuhan. Angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari surga, kasih dari Bapa kita di surga. Penyertaan yang manis dari Allah Kudus akan menyertai hidup kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan kita Yesus datang kedua kali, jemput kita semua di awan-awan yang permai. Kita yang bangga jadi anak Tuhan Yesus, mari semua bersama-sama kita katakan amin. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for eternity, Lord, and find there is none like you. I could search for eternity, Lord, and find there is none like you. Maka ibadah telah selesai. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Maju terus dalam Tuhan.